Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Lasempi Yusiani, peserta pendidikan dasar CPNS tahun 2024 dari golongan 3 angkatan 8 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas individu agenda 3 berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, identifikasi isu, yang kedua, analisis dampak, yang ketiga, analisis USG, dan yang keempat adalah solusi. Sebelum saya membahas secara rinci mengenai isu-isu terkait yang terjadi di lingkungan unit kerja, saya ingin membahas sekilas mengenai apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan Smart ASN merupakan konsep modern dalam pengelolaan pegawai negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas ASN dalam memberikan pelayanan publik. Konsep ini menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan kompetensi ASN secara terus-menerus. Berdasarkan identifikasi dari isu-isu yang terjadi di lingkungan unit kerja, terdapat 3 isu yang dinilai krusial saat ini, yaitu isu yang pertama berkaitan dengan masih banyaknya dosen yang belum menerapkan metode pembelajaran problem-based learning atau CAS method. Kondisi saat ini yang terjadi di lapangan yaitu dosen masih menerapkan metode pembelajaran secara konvensional, yaitu dengan memberikan materi dengan ceramah. Sehingga kondisi ini berdampak terhadap mahasiswa. Adapun dampak yang dirasakan oleh mahasiswa, yang pertama, mahasiswa tidak tertarik dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh dosen karena pembelajaran tersebut bersifat monoton. Kemudian, kurangnya interaksi antara mahasiswa dan dosen sehingga mahasiswa cenderung bersifat pasif selama proses pembelajaran. Dan dampak yang ketiga adalah mahasiswa sulit untuk memahami materi. Kemudian isu yang kedua, terkait dosen jarang memberikan feedback kepada mahasiswa, seperti dosen tidak memberikan hasil ujian kepada mahasiswa. Kondisi saat ini, yaitu dosen tidak terbuka kepada mahasiswa terkait perolehan nilai tugas ataupun ujian akhir dari mahasiswa. Dan dampak yang ditimbulkan, yang pertama, mahasiswa akan sulit mengetahui kelemahan mereka pada materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen. Kemudian, dampak yang kedua, potensi mahasiswa tidak dapat digali karena kurangnya pengembangan diri, yaitu mereka sebagai mahasiswa tidak bisa mengekspresikan atau mengapresiasikan dari materi-materi yang diajarkan oleh dosen selama pembelajaran. Kemudian, dampak yang ketiga, mahasiswa tidak yakin dengan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Mereka tidak yakin apakah pemahaman mereka terhadap materi tersebut sudah benar ataupun belum. Dan yang keempat adalah hubungan antara dosen dengan mahasiswa menjadi kurang baik karena dari pandangan ataupun perspektif mahasiswa bisa
buruk terhadap dosennya. Karena bisa jadi dinilai tidak adil dalam memberikan nilai. Dan isu yang ketiga, yaitu jumlah staf yang sedikit untuk melayani mahasiswa. Kondisi saat ini di lapangan, staf yang ada itu berjumlah 3 orang, sedangkan mahasiswa yang dilayani itu berjumlah 1.000 orang. Tentu hal ini memberikan ketimpangan terhadap proses pelayanan. Dan hal ini juga berdampak terhadap mahasiswa, karena mahasiswa akan merasa kurang optimal dari pelayanan yang diberikan oleh staf, kemudian membutuhkan waktu yang lama terhadap pengurusan segala administrasi yang dibutuhkan, serta mahasiswa terkadang mungkin merasa cemas mengenai proses administrasi, apakah proses pengajuan surat menyurat berkaitan tentang keperluan mereka sudah diproses ataupun belum diproses. Oleh karena itu, dari ketiga isu tersebut, untuk menentukan mana prioritas isu yang bisa digali lebih dalam, maka saya menggunakan metode USG untuk menilai isu yang menjadi prioritas. Metode USG ini menilai untuk seberapa mendesak isu itu harus dibahas. Nah, dari metode USG ini ada 3 kriteria yang harus kita perhatikan, yaitu urgensinya, seriousness-nya, dan grow-nya. Untuk kriteria urgensi, yaitu kita harus tahu seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian dari segi seriousness-nya, kita harus tahu seberapa besar isu itu serius, harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan dari kriteria grow-nya, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila isu tidak ditangani sebagaimana mestinya. Dan penilaian USG ini dilakukan dengan memberikan skor. Skor yang digunakan yaitu menggunakan skala Likert, yaitu 1-5, dengan keterangan skor 5 merupakan kondisi skor 5 itu artinya sangat kuat pengaruhnya. Skor 4 kuat pengaruhnya, skor 3 sedang pengaruhnya, skor 2 kurang pengaruhnya, dan skor 1 sangat kurang pengaruhnya. Berikut ini adalah hasil penilaian setelah dilakukan menggunakan metode USG. Nah, dari 3 isu ini terlihat jelas bahwa isu prioritas yang memiliki total skor tertinggi adalah isu yang pertama, mengenai masih banyaknya dosen yang belum menerapkan metode pembelajaran problem-based learning atau CAS method. Sehingga isu inilah yang akan diangkat dan digali lebih dalam untuk diketahui mengapa isu ini bisa terjadi. Kenapa kondisi ini atau permasalahan ini bisa terjadi. Nah, untuk mengetahui permasalahan ataupun penyebab masalah itu secara detail, maka digunakanlah fishbone. Berdasarkan fishbone ini, dapat dilihat bahwa dari segi people, itu penyebab masalahnya, kenapa isu terjadi, yang pertama adalah disebabkan oleh dosen merasa nyaman dengan metode pembelajaran yang disampaikan secara konvensional. Kemudian, dari segi metodenya atau metodenya, dosen kurang
memahami metode pembelajaran tersebut karena kurangnya pelatihan yang diberikan dari universitas ataupun unit kerja. Kemudian, dosen tidak menguasai metode lainnya selain metode pembelajaran yang diberikan secara konvensional, yaitu dengan ceramah. Kemudian dari segi keuangannya, tidak ada dana untuk pelatihan tentang desain pembelajaran bagi dosen. Kemudian dari segi equipment-nya, yaitu kurangnya bahan ajar terbaru dan kurang mengertinya dosen mengenai teknologi untuk menyampaikan pembelajaran secara PBL atau case method. Setelah kita mengetahui penyebab permasalahan itu, maka kita bisa memberikan usulan gagasan untuk meminimalisir ataupun mengatasi permasalahan yang menyebabkan timbulnya isu tersebut. Nah, di sini saya mengusulkan maksud saya unit ataupun instansi tersebut harus melakukan audit terhadap hasil belajar dan melakukan perbandingan metode pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi, kita mengetahui mana metode yang lebih tepat atau metode yang lebih cepat ataupun mudah dimengerti oleh mahasiswa. Apakah metode dengan menggunakan ceramah ataupun metode pembelajaran menggunakan PBL ataupun case method. Nah, kemudian usulan yang kedua, sebaiknya instansi terkait lebih giat lagi melakukan sosialisasi mengenai metode pembelajaran PBL atau case method kepada seluruh dosen agar dosen mengetahui sistem pembelajaran terbaru. Jadi, dosen tidak hanya tahu metode pembelajaran hanya melalui ceramah saja, tetapi juga mengetahui metode-metode lainnya yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian, melakukan pelatihan kepada dosen-dosen agar mereka lebih paham mengenai metode pembelajaran tersebut. Kemudian, usulan selanjutnya adalah memberikan insentif ataupun reward bagi dosen yang menerapkan pembelajaran berbasis PBL atau case method di kelas. Jadi, kita memberikan reward kepada dosen-dosen yang aktif dalam kegiatan pembelajarannya, yang rutin dalam kegiatan pembelajarannya yang menerapkan metode PBL ini. Sehingga pembelajaran di kelas itu tidak monoton lagi dan topik-topik yang diangkat itu selalu update dan berkaitan dengan kondisi di lapangan saat ini. Dan usulan yang terakhir yaitu meningkatkan anggaran untuk melengkapi fasilitas pembelajaran PBL tersebut. Demikian presentasi tugas dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.